Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas persamaan kuadrat part yang ke-19, yaitu tentang contoh soal dari menyusun persamaan kuadrat baru. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Jika persamaan kuadrat 2x kuadrat min x plus 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A, alfa kuadrat, dan beta kuadrat. Kita pakai 5 tahap itu. Yang pertama, misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar pk lama. Nah, di sini pk lama kan ini. Diketahui memiliki akar-akar alfa dan beta. Ini boleh kalian misalkan alfa itu x1, beta itu x2, tapi kalau dibiarkan alfa dan beta juga nggak apa-apa. Jadi, kalau saya biarkan aja akar-akar pk lama itu alfa dan beta. Jadi x1 itu alfa, x2 itu beta. Oke, kemudian untuk yang akar-akar pk baru kan nggak ada di soal. Ya sudah, kita ikut aja di tahap-tahap itu. Jadi permisalannya akar-akar pk barunya x1 aksen dan x2 aksen. Oke, kita ke tahap kedua. Mencari nilai eksak dari x1 plus x2 dan x1 kali x2. Atau kita cari nilai eksak dari jumlah dan hasil kali akar-akar pk lama. Berarti kok di sini alfa plus beta dan alfa kali beta, gitu kan? Tapi sebelumnya dari akar-akar pk lama ini kita identifikasi A, B, dan C-nya dulu. Oke, kita kerjakan. Ini soal A. A, koefisien x kuadrat 2. B, koefisien x berarti min 1. C, konstantanya berarti sama dengan 4. Kita cari jumlah dulu ya. Alfa plus beta berarti, atau x1 plus x2. Sama dengan rumusnya min B per A. Berarti sama dengan B-nya min 1. Berarti kalau min B ya 1. Per A itu 2. Setengah, ya sudah. Ini alfa plus beta sama dengan setengah. Lalu sekarang hasil kali akar-akar pk lama, alfa kali beta, rumusnya sama dengan C per A. Berarti sama dengan C itu 4, A itu 2. 4 per 2 itu 2. Jadi alfa kali beta sama dengan 2. Oke, kita ke tahap berikutnya. Mencari persamaan yang menghubungkan x1 aksen dan x2 aksen dengan, kalau ini berarti alfa dan beta ya. Jadi di sini, x1 aksennya itu sama dengan alfa kuadrat. x2 aksennya sama dengan beta kuadrat. Karena kan akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat yang di soal A ini. Jadi x1 aksen sama dengan alfa kuadrat, x2 aksen sama dengan beta kuadrat. Kita ke tahap berikutnya. Mencari nilai eksak dari x1 aksen plus x2 aksen dan x1 aksen kali x2 aksen. Kita kerjakan di atas ini. Yang pertama, x1 aksen plus x2 aksen. Berarti sama dengan x1 aksen itu alfa kuadrat, x2 aksen itu beta kuadrat. Alfa kuadrat plus beta kuadrat kita pakai rumus simetri. Sama dengan apa? Dalam kurung alfa plus beta dikuadratkan min 2 alfa beta. Gitu kan rumusnya? Kita masukkan alfa plus beta itu setengah. Dikuadratkan min 2 kali alfa beta itu 2. Berarti sama dengan setengah kuadrat itu 1/4. Min 2 kali 2 itu 4. 1/4 min 4. 4 itu bisa kita jadikan 16/4. 1/4 min 16/4 itu min 15/4. Ya, jadi x1 aksen plus x2 aksen sama dengan min 15/4. Sekarang kita cari x1 aksen, x2 aksen. Hasil kalinya. x1 aksen, x2 aksen berarti sama dengan x1 aksen itu alfa kuadrat kali x2 aksen itu beta kuadrat. Ini kuadratnya bisa kita keluarkan dari kurung, jadi kurung alfa kali beta dalam kurung dikuadratkan. Gini. Sama dengan alfa beta tadi 2 dikuadratkan. Berarti x1 aksen, x2 aksen sama dengan 4. Oke, kita masukkan ke rumusnya. X kuadrat min dalam kurung x1 aksen plus x2 aksen kurung tutup dikalikan dengan x plus x1 aksen, x2 aksen sama dengan 0. Berarti x kuadrat min x1 aksen plus x2 aksen itu min 15/4. Karena min berarti jadi plus ya. Plus 15/4x. Plus x1 aksen, x2 aksen itu 4. Sama dengan 0. Agar nggak pecahan, kedua ruas kita kali dengan 4. Jadi di sini 4x kuadrat. Ini perempatnya hilang, tinggal plus 15x
plus 4 kali 4, 16. Sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kuadrat dan beta kuadrat adalah 4x kuadrat plus 15x plus 16 sama dengan 0. Kita ke soal B. Soal B di sini akar-akarnya alfa kuadrat plus 2 dan beta kuadrat plus 2. Nah, untuk tahap 1 dan tahap 2 nggak perlu diulangi lagi. Jadi sampai tahap mencari alfa plus beta dan alfa beta, jadi jumlah dan hasil kali akar-akar PK lama itu masih sama. Baru yang berbeda itu mulai tahap ketiga, mencari persamaan yang menghubungkan akar-akar PK lama dan PK baru. Karena sekarang berbeda, akar-akar PK barunya alfa kuadrat plus 2 dan beta kuadrat plus 2. Jadi, untuk alfa beta dan alfa plus beta boleh kita ambil dari sini. Oke, sekarang langsung ke tahap ketiga berarti ya. Soal B, langsung berarti X1 aksennya sama dengan alfa kuadrat plus 2, dan X2 aksennya sama dengan beta kuadrat plus 2. Kita langsung ke tahap keempat, mencari nilai eksak dari X1 aksen plus X2 aksen. Berarti sama dengan alfa kuadrat plus 2 plus beta kuadrat plus 2. Berarti ini sama dengan alfa kuadrat plus beta kuadrat plus 4. Nah, alfa kuadrat plus beta kuadrat sudah pernah kita hitung tadi. Ini kan? Berarti berapa nih? Ini, min 15 per 4. Nggak usah dihitung lagi. Sama dengan min 15 per 4 ditambah sama 4. 4 itu 16 per 4. Min 15 per 4 plus 16 per 4 berarti 1 ya, 1 per 4. Jadi X1 aksen plus X2 aksen sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita ke hasil kali akar-akar PK baru. X1 aksen kali X2 aksen sama dengan dalam kurung alfa kuadrat plus 2, kurung tutup, kali kurung lagi beta kuadrat plus 2. Kita kalikan pelangi, berarti ini sama dengan alfa kuadrat beta kuadrat plus 2 alfa kuadrat plus 2 beta kuadrat plus 4. Berarti sama dengan ini kuadratnya bisa keluar dari kurung, kurung alfa beta dikuadratkan, plus 2 alfa kuadrat plus 2 beta kuadrat, 2-nya bisa keluar dari kurung, 2 dalam kurung alfa kuadrat plus beta kuadrat plus 4. Berarti sama dengan alfa beta tadi berapa? 2 ya, 2 kuadrat plus 2 kali alfa kuadrat plus beta kuadrat kita ambil dari sini. Yang tadi ini kita pakai lagi, min 15 per 4. Jadi ini kali kurung min 15 per 4 plus 4. Berarti sama dengan 2 kuadrat itu 4. Yang ini 2 sama 4 bisa dicoret jadi 2, plus kena min jadi min 15 per 2 plus 4. 4 plus 4 kan 8. Kita jadikan 16 per 2. 16 per 2 min 15 per 2 itu setengah. Jadi X1 aksen, X2 aksen sama dengan setengah. Kalau sudah kita ke tahap kelima, kita susun PK yang baru ini. Kita lanjut ke atas ini. X kuadrat min dalam kurung X1 aksen plus X2 aksen kurung tutup X plus X1 aksen X2 aksen sama dengan 0. X kuadrat min X1 aksen plus X2 aksen itu 1/4. 1/4 X plus X1 aksen X2 aksen itu setengah. Sama dengan 0. Biar nggak pecahan, kita kalikan KPK-nya 4 sama 2 itu 4. Kali 4 berarti 4x kuadrat, min ini per 4-nya hilang, ya sudah, x plus setengah kali 4 itu 2, sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa kuadrat plus 2 dan beta kuadrat plus 2 adalah 4x kuadrat min x plus 2 sama dengan 0. Kita ke soal C. Ini tadi data jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang lama ya. Sekarang soal C akar-akarnya 1/, alfa min 3 dan 1/, beta min 3. Kita langsung ke tahap yang ketiga, yaitu kita bikin persamaan yang menghubungkan akar-akar PK baru dan PK lama. Jadi X1 aksen sama dengan 1/, alfa min 3. Dan X2 aksen sama dengan 1/, beta min 3. Oke, kemudian kita ke tahap keempat,
kita cari nilai eksak dari jumlah dan hasil kali akar-akar PK yang baru. Kita mulai dari X1 aksen plus X2 aksen. Kita masukkan sama dengan 1/, alfa min 3 plus 1/, beta min 3. Sama dengan, kita samakan penyebut per, ini berarti alfa min 3 dikali beta min 3. Berarti yang atas ini beta min 3 plus alfa min 3. Berarti sama dengan yang atas kita susun jadi alfa plus beta min 3 itu kita jadikan min 6. Per yang bawah kita kalikan pelangi. Berarti alfa beta min 3 alfa min 3 beta plus 9 berarti. Kita lanjut ke atas ini. Jadi X1 aksen plus X2 aksen sama dengan yang atas ini sudah siap untuk masuk, tapi nanti aja masukkannya bareng-bareng. Alfa plus beta min 6 per yang bawah ini alfa beta juga sudah siap. Lalu min 3 alfa min 3 beta, min 3-nya keluar dari kurung. Jadi min 3 dalam kurung alfa plus beta plus 9. Oke, sudah siap ya. Kita masukkan sama dengan alfa plus beta itu setengah min 6 per alfa beta itu 2 min 3 kali alfa plus beta itu setengah plus 9. Berarti sama dengan setengah min 6. 6 itu 12/2. Setengah min 12/2 min 11/2. Per 2 plus 9 itu 11 min 3/2. Berarti sama dengan min 11/2 per 11 itu 22/2, min 3/2, berarti 19/2. Kemudian bisa kita kali balik ini, berarti sama dengan min 11/2 dikali 2/19. 2-nya dicoret, jadi kita lanjut ke atas ini. Jadi X1 aksen plus X2 aksen sama dengan min 11/19. Sekarang kita cari hasil kalinya, X1 aksen kali X2 aksen, berarti sama dengan 1/, alfa min 3 dikali 1/, beta min 3. Berarti sama dengan 1/, ini berarti kita kalikan langsung alfa beta min 3 alfa min 3 beta plus 9. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan penyebutnya sama kayak ini, sama persis. Ya, kita ambil aja berapa ini? Ini. Ternyata 19/2. Jadi 1/19/2, nggak usah dihitung ulang. 1/19/2 berarti 2/19. X1 aksen, X2 aksen, sama dengan 2/19. Kita ke tahap yang terakhir, kita susun PK yang baru. X kuadrat min dalam kurung X1 aksen plus X2 aksen, kurung tutup kali X, plus X1 aksen, X2 aksen, sama dengan 0. Berarti X kuadrat min X1 aksen plus X2 aksen itu min 11/19. Berarti min kena min plus 11/19 X plus X1 aksen, X2 aksen itu 2/19. Sama dengan 0. Ini kedua ruas kita kali dengan 19, biar pecahannya hilang. Sehingga ini menjadi 19 X kuadrat plus 11X plus 2 sama dengan 0. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1/, alfa min 3 dan 1/, beta min 3 adalah 19X kuadrat plus 11X plus 2 sama dengan 0. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.